Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ilham Junafianto, Dia Ramawati, Nita Widiasuti ingin memaparkan diskusi kami tentang penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul. Pertama latar belakang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mendorong terciptanya pemberdayaan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yang berbasis dengan perspektif gender di daerah pesisir Kabupaten Bantul. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, pengumpulan data primer melalui wawancara terstruktur, FGD dan pengamatan langsung. FGD dilaksanakan di 4 lokasi. TPI dengan menggunakan perwakilan narasumber, wawancara studi literatur, pengamatan, dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa pesisir di Bantul telah mengembangkan institusi dan aturan yang secara efektif membatasi laju eksploitasi sumber daya. 1. Ketersediaan kelompok dan jejaring kerja. Keluasan jejaring kerja dari suatu kelompok masyarakat tercermin dari kesediaan warga bermitra antar sesama, keterbukaan dalam berhubungan dengan kelompok nelayan yang lain, dan keaktifan memelihara hubungan baik di antara kelompok. Manfaat paling besar yang diperoleh dari keanggotaan kelompok adalah pemenuhan kebutuhan spiritual, disusul untuk status sosial dan aktualisasi diri, peningkatan taraf hidup, dan bermanfaat untuk masa darurat. Kepercayaan dan solidaritas. Kepercayaan dan solidaritas meliputi kepercayaan kepada sesama, kepercayaan pada norma, pada ketua kelompok, pada pemuka masyarakat, dan kepercayaan pada pemerintah. Hubungan saling percaya dapat tumbuh apabila orang berlaku jujur. Dengan kejujuran akan tumbuh sikap fair dan paham egaliter. Seorang akan toleran karena itu akan mudah bermurah hati. 3. Aksi kolektif dan kerjasama. Warga menilai aksi kolektif sebagai payung sosial dan ekonomi mereka. Umumnya, kegiatan kolektif yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan agama atau tahlilan, pernikahan, penguburan, pengajian, dan lain-lain, bersih desa atau lingkungan, membangun sarana umum, siskamling, posyandu, dan lain-lain yang bersifat sosial. Aksi kolektif dan kerjasama sangat ditentukan oleh kesadaran pribadi warga. Kesadaran warga masih tergolong tinggi. Faktor utama yang menyebabkan warga mau diajak berpartisipasi dalam kegiatan bersama lebih disebabkan kesadaran mereka bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kepentingan mereka bersama, kewajiban bersama, dan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di antara warga. Bila ada warga yang tidak berpartisipasi, tidak ada kritik atau sanksi terhadap yang bersangkutan. Terkadang ada himbauan terhadap warga yang tidak ikut dalam kegiatan komunitas. Himbauan ini biasanya diberikan oleh aparat pemerintah setempat, seperti RT atau RW, atau kepala desa atau lurah, sehingga aksi kolektif dan kerjasama sangat ditentukan oleh kesadaran pribadi warga. 4. Peranata dan nilai-nilai lembaga. Kemampuan membangun konsensus semua pengelola wisata yang persisten ditandai oleh kemampuan warganya merumuskan konsensus bersama dalam menentukan cara pemanfaatan pasca panen dan sumber daya kelautan lainnya. Pelibatan semua pihak dalam menetapkan suatu tindakan kolektif adalah bagian penting dari civic participation. Dalam pengelolaan sumber daya laut ada aturan dan sanksi-sanksi dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka melalui konsensus dalam komunitas dilandasi kepercayaan bahwa aturan-aturan itu dibuat untuk kepentingan kolektif. Oleh karena itu, kepatuhan warga terhadap aturan-aturan lebih bersikap sukarela, bukan pemaksaan. Pengawasan terhadap penegakan aturan juga menjadi hak normatif semua warga komunitas dan mereka mendapatkan insentif atas partisipasinya dalam proses tersebut. Untuk kasus-kasus kriminalitas seperti pengeboman ikan, pencurian, ada kalanya masyarakat cenderung untuk menyelesaikan di luar meja hijau. Yang kelima, akses, manfaat, dan kontrol perempuan terhadap pengelolaan potensi pesisir. Berdasarkan data di lapangan, aktivitas perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di desa pesisir Kabupaten Bantul masih terjadi relasi gender yang tidak seimbang.
Ketidakseimbangan relasi gender ini dapat dilihat pada pola penguasaan sumber daya. Meski ada pelibatan saat ada perjanjian hutang atau kredit dari bank dan bantuan pemerintah, tapi jumlah dana bantuan untuk wanita nelayan itu masih sangat minim. Sebetulnya persoalan ini cukup signifikan, tapi seringkali para perempuan atau para istri itu tidak menyadarinya. Jadi para istri itu kerap menganggap bahwa pelekatan nama mereka dalam akta perjanjian itu bukanlah masalah yang harus dipersoalkan. Sebab bagi mereka yang paling penting adalah akses mereka pada pinjaman tersebut. Dan mereka juga berpikir kalau suami mereka itu sudah memiliki akses pinjaman itu, berarti mereka juga sudah dapat mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga mereka. Keenam, dampak pemberdayaan masyarakat pesisir bagi wanita nelayan. Biasanya permasalahan yang dialami oleh para nelayan itu adalah terbatasnya di akses permodalan dan terbatasnya akses pasar. Jadi produksi pasca panen itu seringkali tidak dapat terserap ke pasar karena kurangnya akses informasi dan teknologi tepat guna. Kemudian yang selanjutnya adalah intervensi yang dapat dilakukan. Itu ada 3 cara. Yang pertama, dilaksanakannya aksi afirmatif. Ini tujuannya untuk meningkatkan akses dan kontrol wanita nelayan terhadap lahan usaha perikanan. Yang kedua, dilaksanakannya penyadaran gender, khususnya dalam hal sistem alokasi sumber daya aset produksi. Dan yang ketiga, dikembangkannya usaha kecil atau mikro yang dikelola perempuan disertai dengan pelayanan atau konsultasi bisnis. Kesimpulan dari materi ini adalah, yang pertama, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul ini memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Jadi, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul ini terus diupayakan demi kemakmuran masyarakat tanpa meninggalkan aspek kelestariannya. Perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul tidak bisa terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah karakteristik sosial masyarakat pesisir di lokasi penelitian. Ini menunjukkan bahwa kelompok yang dominan adalah kelompok warga, kelompok pengajian, kelompok nelayan, dan wanita nelayan. Mengingat kelompok yang dominan yang ada di lingkungan internal itu adalah masyarakat pemukiman itu sendiri, jadi akses terhadap sumber daya luar itu sangat terbatas. Tingkat partisipasi dalam kelompok juga dilihat cukup baik di sini karena kepercayaan dan solidaritasnya relatif tinggi. Nilai-nilai masih dipegang teguh dan membuahkan aksi kolektif dan kerjasama yang cukup baik. Kemudian yang ketiga adalah program pemberdayaan masyarakat pesisir lebih berorientasi pada perikanan, tangkap, dan bias gender. Sementara keterlibatan wanita nelayan dalam proses produksi dan distribusi perikanan sangat besar. Tetapi hal tersebut tidak disertai dengan kontrol atau pemberian kewenangan yang proporsional.